AC Milan baru saja meresmikan Christian Pulisic sebagai rekrutan terbaru mereka. Kehadiran winger Amerika Serikat itu digadang-gadang akan membuat lini penyerangan rossoneri semakin solid. Dengan begitu AC Milan diprediksi punya skuad baru yang akan mengisi di semua lini. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup AC Milan sebagai berikut. Melakukan keputusan berani. AC Milan melakukan sebuah gebrakan besar dengan memecat Paolo Maldini. Redbird Capital selaku pemilik terpaksa mendepak sang legenda karena dianggap nggak patuh terhadap kebijakan. Maldini meminta biaya transfer yang cukup besar untuk belanja pemain. Padahal Redbird Capital hanya menganggarkan dana 50 juta euro untuk menggait pemain di musim panas ini. Keputusan itu menuai kecaman dari kalangan penggemar rossoneri. Mereka menilai jika Maldini punya andil besar dalam kebangkitan AC Milan dalam 2 musim terakhir. Selain itu, Maldini juga dianggap cukup cerdik dalam mencari potensi pemain. Pada akhirnya manajemen pun menunjuk Geoffrey Moncada sebagai pengganti Maldini. Selain menjabat sebagai direktur teknik, Moncada juga dipercaya untuk mencari talenta terbaik ke San Siro. Namun Moncada menghadapi ujian berat dengan perginya pemain-pemain penting. Sebut saja Sandro Tonali yang memutuskan untuk bergabung ke Newcastle United. Selain itu, rossoneri juga mendapatkan keuntungan mencapai 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Meskipun kehilangan pemain penting, penggemar rossoneri nggak perlu terlalu khawatir. Sebab Moncada punya rekam jejak yang bagus dalam menemukan bakat pemain potensial. Pemain asal Prancis ini bahkan mampu melihat potensi dari Kylian Mbappe saat masih menjadi scouting di AS Monaco. Enggak cuma itu, dia juga dinilai lebih cerdas dalam mengambil kebijakan. Belum menjabat selama 1 bulan, AC Milan bisa irit 20 juta euro untuk belanja pemainnya. Selain itu, rossoneri juga tercatat sudah mendatangkan 4 pemain dengan harga murah. Bahkan mereka bisa menggait Ruben Loftus-Cheek dan juga Christian Pulisic dengan kisaran 36 juta euro saja. Nggak heran jika rossoneri diprediksi bakal semakin solid di musim depan. Penjaga gawang. Untuk sektor penjaga gawang, AC Milan masih mempercayakannya kepada Mike Maignan. Sejak didatangkan pada tahun 2021, Maignan selalu menjadi andalan skuad rossoneri. Dia bahkan menjadi salah satu aktor penting AC Milan dalam kesuksesan meraih Scudetto. Stefano Pioli selaku pelatih memuji Maignan yang punya keterampilan kaki cukup baik. Stefano Pioli bahkan menyindir Gianluigi Donnarumma yang selalu melakukan blunder di Paris Saint-Germain. Meskipun begitu, Maignan punya riwayat cedera yang cukup parah. Di musim lalu saja, kiper asal Prancis ini melewatkan 18 pertandingan akibat cedera otot betis. Kehilangan Mike Maignan tentunya berpengaruh pada performa rossoneri. Sebab Ciprian Tatarusanu yang dipercaya tampil sering melakukan kesalahan. Pada akhirnya manajemen pun enggan memperpanjang kontrak kiper asal Romania tersebut. Walaupun begitu, rossoneri punya kiper pelapis yang gak kalah bagusnya. Terbaru mereka menggait Marco Sportiello dari Atalanta dengan status bebas transfer. Selain itu, rossoneri juga masih punya Davis Vazquez yang masih berusia 25 tahun. Pertahanan. Lanjut di sektor pertahanan, AC Milan masih akan mengandalkan duet Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu. Di musim lalu keduanya menjadi pilihan utama sang pelatih Stefano Pioli. Mereka menjadi salah satu aktor penting rossoneri dalam merengkuh gelar Scudetto. Performa impresif keduanya bahkan mendapatkan pujian dari Alessandro Nesta. Nesta mengatakan jika Tomori dan Kalulu merupakan duet bek tengah yang modern. Keduanya mampu melakukan tekanan tinggi kepada lawan dengan mengintervensi pemain. Bek legendaris Milan lainnya seperti Mauro Tassotti juga memuji Tomori. Dia mengatakan jika Tomori punya kecepatan walaupun bermain sebagai bek tengah. Di sisi lain, Fikayo Tomori juga dianggap punya kemampuan mengantisipasi bola dengan baik. Selain Tomori dan juga Kalulu, AC Milan juga masih punya alternatif di posisi bek tengah lainnya. Nama-nama beken seperti Malik Thiaw, Matteo Gibbia dan juga Simon Kjaer mengisi solidnya lini pertahanan. Sementara itu, untuk posisi bek sayap, AC Milan bertumpu kepada Theo Hernandez. Kecepatan dan juga ketangkasan Hernandez menjadi bukti mengapa dia menjadi andalan rossoneri saat ini. Untuk pemain pelapis, AC Milan punya Fode Ballo-Touré. Fullback asal Senegal itu telah bermain sebanyak 14 pertandingan dan mampu mengemas 1 gol.
Sedangkan posisi bek sayap kanan masih dipercayakan kepada Davide Calabria. Di musim lalu, sang kapten telah bermain sebanyak 25 pertandingan dengan mengemas 1 gol dan 4 assist. Selain itu, AC Milan juga mengincar beberapa pemain lainnya. Kabarnya Wilfried Singo dan juga Ivan Fresnada menjadi bidikan Rossoneri. Kehadiran keduanya digadang-gadang bakal menambah kedalaman di posisi bek sayap kanan. Gelandang. Kemudian di sektor gelandang, AC Milan baru saja kedatangan Ruben Loftus-Cheek. Mantan pemain Chelsea ini diboyong dengan mahar 16 juta euro saja atau 258 miliar rupiah. Kehadiran Loftus-Cheek tentunya akan menambah kedalaman di lini tengah. Alasannya, pemain jebolan akademi Chelsea itu dinilai cocok dengan skema permainan dari Stefano Pioli. Gelandang asal Inggris itu bisa bermain di banyak posisi yang bakal menguntungkan Rossoneri. Dia diprediksi bakal berduet dengan Ismail Benacer dalam formasi 4-2-3-1. Keduanya akan mengisi posisi dua gelandang poros di lini tengah Rossoneri. Selain Loftus-Cheek, AC Milan juga punya 3 pemain opsi seperti Rade Krunic, Yacine Adli, dan Tommaso Pobega. Berikutnya, manajemen AC Milan juga dirumorkan menggait Daichi Kamada. Rossoneri bisa mendatangkan pemain Jepang itu secara gratis mengingat kontraknya di Frankfurt telah berakhir. Namun kedatangan Kamada bukan untuk menggantikan peran Tonali yang hengkang ke Newcastle United. Mereka menilai jika Tijani Reinders menjadi pemain yang cocok. Alasannya pemain keturunan Indonesia itu punya gaya permainan yang mirip dengan Tonali. Hanya saja AC Milan harus mempersiapkan dana 20 juta euro untuk bisa menggaetnya. Penyerang. Terakhir di lini penyerangan, AC Milan masih bertumpu kepada Rafael Leao. Di musim lalu, pemain asal Portugal itu menunjukkan performa impresif dengan torehan 16 gol dan 15 assist. Stefano Pioli memuji Leao yang dianggap punya kemampuan setara dengan Thierry Henry. Lanjut, di posisi ujung tombak bakal masih diisi oleh Olivier Giroud. Bomber 36 tahun ini masih bisa diandalkan untuk membobol gawang lawan. Tercatat di musim lalu Giroud telah mengemas 18 gol dan 7 assist di semua kompetisi bersama Rossoneri. Selain Olivier Giroud, AC Milan juga punya Divock Origi sebagai opsi alternatif. Hanya saja mereka harus mencari striker tangguh baru usai ditinggal oleh Zlatan Ibrahimovic yang memutuskan untuk pensiun. Menurut kabar yang beredar, Rossoneri mengincar 3 striker beken yang baru, mulai dari Alvaro Morata, Joao Pedro hingga Gianluca Scamacca. Di sisi lain, AC Milan juga baru saja meresmikan Christian Pulisic. Winger muda berusia 24 tahun itu didatangkan dari Chelsea dengan harga 20 juta euro saja. Stefano Pioli diprediksi bakal menaruh Pulisic di sektor gelandang serang. Enggak cuma itu, Pulisic juga merupakan pemain multifungsi yang bisa ditempatkan di posisi sayap kiri dan sayap kanan. Selain Christian Pulisic, AC Milan juga merekrut mantan pemain Lazio yakni Luka Romero. Winger muda Argentina itu didatangkan secara gratis oleh manajemen Rossoneri. Pemain berusia 18 tahun itu biasa ditempatkan di posisi sayap kanan. Walaupun gak menjadi pilihan utama, Pioli masih melihat potensi dari Romero. Pelatih berkepala pelontos itu bilang kalau Romero punya kemampuan teknis yang baik. Selain itu, Romero juga punya karakter kuat yang cocok untuk Rossoneri. Lini serang AC Milan juga masih punya opsi alternatif seperti Alexis Saelemaekers, Junior Messiah hingga Ante Rebic. Itulah prediksi starting lineup AC Milan untuk musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Rossoneri mampu tampil konsisten di Serie A dan Liga Champions musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.